Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Terasoka. Hari ini kita sedang berada di Jakarta Garden City. Rumah contoh yang ada di belakang saya ini adalah rumah contoh klaster vastu tipe V9 dengan dimensi tanah 9 kali 15 meter persegi, terdiri dari 3 lantai. Nah, di bagian paling depan ini terdapat carport untuk kapasitas 2 mobil, sudah dilengkapi dengan kanopi. Kemudian di sebagian dari kanopinya sudah menggunakan solar flat, jadi area carport kalian bisa lebih terang. Selain carport untuk kapasitas 2 mobil, rumah ini juga dilengkapi dengan garasi untuk 1 mobil. Ini adalah area garasinya. Jadi rumah ini punya 2 akses pintu ya. Yang pertama tentunya dari pintu depan atau pintu utama, yang kedua adalah pintu samping atau pintu melalui area garasi ini. Nah, sekarang kita menuju ke area bagian terasnya. Di bagian teras ini, depannya juga terdapat area halaman depan rumah yang bisa kalian gunakan sebagai area taman. Pintu utamanya sudah menggunakan kunci digital, bisa pakai PIN, fingerprint, atau pakai kartu. Sekarang yuk kita masuk. Selamat datang di rumah kalian. Di lantai 1 ini terdapat ruang tamu. Di depan dari area ruang tamu ini terdapat area taman kering. Posisinya ini berada di bawah tangga. Selain terdapat ruang tamu, di lantai 1 ini juga terdapat kamar mandi, 1 kamar tidur untuk kamar tamu atau kamar untuk orang tua, dapur kotor, taman yang ada di belakang rumah. Nah, ini adalah bagian dari ruang tamunya. Kalian bisa tata ulang seperti yang ada di rumah contoh ini dengan menambahkan kursi, sofa untuk kapasitas kurang lebih 5 sampai dengan 7 orang. Area ini khusus untuk ruang tamu ya. Jadi kalau kalian menerima tamu yang bukan private, kalian bisa terima di area ruangan ini. Jadi di rumah ini beda ya, punya ruang tamu dan punya ruang keluarga. Nah, di sebelah sini adalah area kamar mandinya. Di dalam kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan wastafel, shower, dan kloset duduk. Kemudian, untuk area kamar tidur yang bisa difungsikan sebagai kamar tamu atau kamar orang tua, posisinya ada di sebelah sini. Nah, ini bisa difungsikan dengan ranjang ukuran queen atau ukuran king masih muat. Kemudian kalian juga masih bisa taruh lemari dengan ukuran 2 pintu. Di samping ranjang kalian juga masih bisa taruh meja. Nah, enaknya di kamar ini punya view langsung menghadap ke area taman yang ada di samping rumah. Di bagian sini dilengkapi dengan jendela dan pintu kaca yang bisa digeser. Jadi kalau pagi-pagi kalian ingin menghirup udara segar, tinggal buka pintu ini, bisa langsung tembus ke area halaman yang ada di samping rumah. Yuk sekarang kita lihat ke area garasi dan area servis yang ada di belakang dan di samping rumah. Ini adalah pintu menuju ke area garasi dan area servis di rumah ini. Di dalam garasi ini bisa untuk kapasitas 1 mobil. Kemudian ini adalah kamar mandi dan kloset untuk area servis atau area ART-nya. Ini adalah kamar yang bisa difungsikan sebagai kamar tidur untuk pembantu atau untuk ART kalian ya. Di sampingnya ini ada ruangan kosong yang bisa difungsikan sebagai area untuk tempat menyimpan mesin cuci. Tangga menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ini nanti tembus ke area bagian tempat untuk cuci jemur pakaian ya. Area dapur kotornya ya. Di sini nanti kalian sudah mendapatkan wastafel dan top table. Nanti kalian bisa renovasi ulang menjadi dapur yang sangat cantik seperti yang ada di rumah contoh ini dengan menambahkan kitchen cabinet dan beberapa tambahan-tambahan elektronik, diantaranya kulkas, kompor, dan pernak-pernik untuk melengkapi dapur kalian. Itu samping menuju ke area halaman yang ada di belakang rumah di samping kamar tidur tamu tadi ya. Ukuran taman ini juga cukup besar, nanti kalian bisa tata ulang menjadi taman yang sangat cantik. Taman ini kurang lebih memiliki ukuran 2 meter kali 5 meter ya, jadi punya area hijau yang ada di dalam rumah.
Yuk, sekarang kita masuk kembali ke rumah utama. Sekarang kita sudah berada di lantai 2. Konsep di lantai 2 ini benar-benar area open space. Nah, pusat dari rumah ini adalah berada di lantai 2. Di sini punya area yang bisa kalian manfaatkan untuk living room, dining room, dan dapur. Kita ke bagian living room dulu. Di bagian area ruang keluarga atau living room ini bisa kalian tempatkan atau bisa kalian tata ulang seperti yang ada di rumah contoh ini dengan menambahkan sofa, kursi, meja, dan televisi. Untuk kapasitas sofanya yang di bagian sebelah sini bisa 3-4 orang, dan di area sebelah sini kalian juga bisa taruh kursi panjang seperti ini sambil di atasnya ditaruh empuk-empuk seperti yang ada di rumah contoh ini ya. Nah, di belakang saya ini ada jendela kaca dengan ukuran yang cukup besar. Ini kalau dibuka kordennya, fungsi dari jendela kaca ini bisa seperti balkon ya. Kalau kalian punya balkon, kalian duduk di atas balkon sambil menikmati udara segar. Nah, pintu kaca ini juga bisa dibuka, jadi fungsinya bisa seperti area balkon yang ada di rumah, tapi ini lebih private dan lebih aman untuk anak-anak ya. Nah, kalau kalian lagi pengen area yang lebih privasi, ini bisa ditutup kembali. Nah, seperti ini. Yang lebih spesial lagi di area rumah ini bisa menjadi salah satu tips atau informasi buat kalian. Nah, di bagian atap ini dipasang dengan kaca yang menggunakan warna hitam. Jadi pantulan cahaya ini membuat kesan di area ruang keluarga ini terasa lebih luas. Di belakang dari area ruang keluarga ini terdapat ruangan multifunction room yang bisa kalian gunakan untuk tempat kerja, atau kalau misalkan mau ditambahkan kamar juga bisa. Jadi ini nanti tanpa sekat ya. Nah, di bagian sebelah sini ada kacanya full menghadap ke area depan rumah. Nah, kalian nanti bisa menambahkan furniture untuk mempercantik area ruangan ini. Ukurannya cukup besar, ini kurang lebih 2 kali 4 meteran ya. Sekarang kita menuju ke bagian area tempat makannya. Di area dining room ini bisa kapasitasnya kurang lebih 4-6 orang. Kemudian di samping dari area dining room ini juga terdapat jendela kaca yang bisa dibuka juga. View-nya menghadap ke area taman yang ada di belakang rumah. Nah, di belakang dari area dining room ini terdapat kitchen island. Di sini nanti kalian bisa gunakan sebagai area dapur bersih. Ini bisa juga ditambahkan dengan kursi, kapasitasnya untuk 3 orang. Di dapur ini kalian nanti bisa menambahkan beberapa peralatan-peralatan dapur seperti kulkas, kemudian oven, kompor, dan lain sebagainya untuk mempercantik area dapur kalian. Nah, terdapat pintu kamuflase menuju ke area servis yang ada di samping rumah. Bisa kalian fungsikan sebagai tempat untuk menjemur pakaian, dan ini adalah tangga menuju ke area servis dan dapur kotor yang ada di lantai 1. Lantai 2 ini juga terdapat satu powder room atau kamar mandi kering. Di dalamnya sudah terdapat wastafel dan kloset duduk ya. Tidak ada shower karena ini fungsinya bukan untuk kamar mandi tapi hanya untuk toilet kering ya, seperti itu. Sekarang yuk kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 ini terdapat 2 kamar tidur untuk anak dan 1 kamar utama. Sekarang yuk kita lihat ke bagian kamar anak laki-laki. Adalah kamar anak yang pertama atau bisa kalian fungsikan sebagai kamar anak untuk anak laki-laki ya. Di sini kalian bisa taruh ranjang ukuran queen atau kalau misalkan ukuran king juga bisa. Kemudian kalian juga masih bisa taruh lemari dengan ukuran 3-2 pintu, dan di sini juga terdapat jendela kaca yang view-nya menghadap ke area halaman atau taman yang tadi sudah kita lihat di lantai 1. Selain itu, kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Di dalam kamar mandi ini sudah dilengkapi wastafel, shower, dan area kloset duduk. Sekarang kita lihat ke kamar anak yang kedua.
Nah, ukurannya hampir sama seperti kamar anak yang pertama, hanya ini difungsikan sebagai area kamar untuk anak perempuan. Di sini kalian juga bisa taruh ranjang ukuran queen, kemudian lemari, meja belajar, dan kamar ini juga dilengkapi dengan area kamar mandi dalam. Nah, di dalam kamar mandi ini ukurannya juga sama dengan kamar mandi anak yang pertama, sudah dilengkapi dengan wastafel, shower, dan kloset duduk. Nah, bagian area kamar mandi ini juga sudah pakai keramik dari HT full sampai ke bagian paling atas. Jadi kamar mandi ini bisa lebih mudah dibersihkan ya di area bagian temboknya. Nah, sekarang saya mau ajak kalian untuk melihat area kamar utama. Yuk! Kamar utamanya ukurannya sangat luas. Kalian bisa taruh ranjang super king, kemudian kursi atau sofa, televisi, dan tempat kabinet untuk tempat penyimpanan. Nah, bedanya di kamar utama ini kalian punya jendela kaca yang ukurannya sangat besar. Pintu ini juga bisa dibuka ya, jadi memang rumah ini tidak punya balkon. Nah, ini sebagai gantinya balkon. Jadi, kalau di balkon kan kalian duduk panas-panasan ya. Nah, kalau di sini kalian tidak perlu panas-panasan, tapi sensasinya sama seperti duduk di bagian balkon ini. Kamar ini juga dilengkapi dengan area wardrobe, bisa untuk kapasitas 5-7 pintu lemari ya. Selain itu, di kamar ini juga terdapat kamar mandi yang ukurannya sangat besar, sudah dilengkapi dengan wastafel, shower, dan kloset duduk. Rumah ini dipasarkan dengan harga mulai dari 5,7 miliar, sudah free DP. Posisinya berada di klaster paling depan Jakarta Garden City, dekat dengan semua fasilitas komersil yang ada di JGC, yaitu Ion Mall, Sekolah Global Mandiri, IKEA, dan beberapa fasilitas-fasilitas lain yang ada di Jakarta Garden City. Untuk survei lokasi, kalian bisa hubungi saya di nomor yang ada di bawah ini, atau klik link di deskripsi ya. Kita ketemu di lokasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Follow juga akun sosial media kami yang ada di sebelah sini. Saya Dian Prastia Ningrum. Wassalamualaikum. See you.